Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Skarmadani dari Program Studi Sarjana Terapan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang uji kandungan boraks yang terdapat pada makanan menggunakan kurkumin. Seperti yang kita ketahui, keamanan pangan adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh para produsen makanan agar makanan yang dikonsumsi oleh konsumen dapat dengan aman dan memberikan manfaat yang baik bagi setiap orang yang mengonsumsinya. Boraks di sini adalah senyawa kimia yang biasanya digunakan sebagai antiseptik pada industri pengawetan kayu dan pada industri kosmetik. Sehingga penggunaan boraks pada bahan makanan sungguh tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan Permenkes nomor 33 tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan yang menyatakan bahwa kandungan boraks pada makanan harus nol atau tidak boleh ada sama sekali. Pelarangan penggunaan boraks pada bahan makanan, hal ini didasarkan karena apabila boraks masuk ke dalam tubuh akan menghasilkan efek inflamasi seperti iritasi pada saluran pencernaan, saluran nafas, bahkan apabila 5-10 gram per kilogram berat badan boraks masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan menimbulkan syok hingga kematian. Para produsen makanan biasanya menambahkan boraks pada pangan olahannya agar memberikan cita rasa gurih dan kenyal dan memperpanjang waktu simpan dari produk olahannya. Walaupun penambahan boraks pada makanan masih dalam konsentrasi yang sedikit, namun akan menimbulkan akumulasi apabila digunakan pada jangka waktu yang lama. Karena kandungan boraks dapat mengendap dan menimbulkan kerusakan pada organ, terutama kerusakan pada hati dan ginjal. Pada uji kandungan boraks kali ini, saya akan menjelaskan dua cara, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif. Pada uji kualitatif, kita menggunakan kertas turmeric. Berikut proses uji kualitatif menggunakan kertas turmeric. Langkah pertama yaitu siapkan kunyit, cuci, kupas, dan parut. Kemudian ambil airnya sebanyak 50 ml air. Kemudian tambahkan alkohol 70% sebanyak 10% dari mili kunyit. Atau tambahkan 5 mili alkohol 70%. Kemudian ratakan sehingga alkohol dapat tercampur merata dengan kunyit. Kemudian ambil kertas saring, potong dengan bentuk 8x8 cm. Celupkan ke larutan kunyit tadi menggunakan pinset hingga merata. Kemudian letakkan pada loyang, angin-anginkan hingga kering. Setelah kertas turmeric siap, siapkan sampel dengan cara menimbang sampel sebesar 1 gram, kemudian encerkan dengan aquades dengan perbandingan 1:10. Kemudian celupkan kertas turmeric tadi ke dalam cairan sampel, diamkan 1 hingga 2 menit dan amati perubahan warna yang terjadi. Apabila kertas turmeric berwarna merah kecoklatan, maka sampel makanan tersebut mengandung boraks. Berikut langkah yang harus dilakukan dalam uji kuantitatif konsentrasi boraks pada makanan menggunakan spektrofotometer. Langkah pertama yaitu timbang 100 gram sampel dan tambahkan 300 ml aquades panas, kemudian haluskan. Tambahkan 20 ml HCN4N, kemudian panaskan dan diaduk hingga rata selama 10 menit di atas penangas air. Setelah itu disaring dan dibilas menggunakan 100 ml aquades panas. Kemudian filtrat yang diperoleh dicukupkan hingga 250 ml pada labu ukur. Pada labu ukur, pipet sebanyak 50 ml, kemudian tambahkan dengan 75 ml metanol, kemudian lakukan destilasi pada suhu 85 derajat hingga 90 derajat selama 110 menit dan ditampung pada tabung destilat. Destilat yang diperoleh dipanaskan dengan suhu 600 derajat Celcius pada tungku abu hingga mengering. Tambahkan 10 ml larutan kurkumin dan lakukan pemanasan dengan suhu 55 hingga 57 derajat hingga larutan mengering.
Kemudian tambahkan etanol 25 ml dan biarkan selama 1 jam. Kemudian ukur absorbensinya pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 mm. Kertas turmerik yang dihasilkan dengan ekstrak kunyit akan menghasilkan warna kuning pada kertas saringnya. Apabila sampel makanan mengandung boraks, maka akan terjadi perubahan warna dari warna kuning menjadi warna merah kecoklatan. Warna coklat kemerahan ini terjadi karena adanya kompleks warna boron rososianin. Hal ini dikarenakan kurkumin dapat berinteraksi dengan asam boron pada boraks dan menghasilkan warna rososianin atau merah kecoklatan, sehingga kurkumin ini dapat digunakan sebagai uji coba kandungan boraks pada makanan. Berdasarkan penelitian ini, ternyata terdapat kandungan boraks dalam bakso. Hal ini tidak sesuai dengan SNI bakso yang sudah ditetapkan dan tidak sesuai juga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Hal ini tidak sesuai dengan Permenkes Nomor 722 Tahun 1988 yang menyatakan bahwa boraks tidak boleh terkandung dalam bahan makanan. Uji kuantitatif sebagai uji lanjutan dari uji kualitatif menunjukkan bahwa terdapat kesinkronan antara hasil dari uji kualitatif dan uji kuantitatif, di mana semua bahan makanan yang diuji mengandung boraks, di mana semakin gelap perubahan warnanya maka semakin tinggi kadar boraksnya. Hal ini menunjukkan bahwa analisa kualitatif menggunakan kurkumin merupakan cara yang benar. Dari hasil penelitian tadi, walaupun diambil sampel acak dari suatu tempat, ternyata masih terdapat banyak makanan yang menggunakan boraks. Hal ini menjadi koreksi bagi kita semua, terutama bagi lembaga yang berwenang untuk mengatur regulasi bagaimana caranya agar penggunaan boraks pada produksi makanan dapat ditekan. Selain fungsi pengawasan, diperlukan juga penyuluhan agar masyarakat lebih memperhatikan tentang penggunaan bahan tambahan makanan yang berbahaya seperti boraks ini. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.